Roman Reigns cedera parah dihajar Bron Breakker dan Bronson Reed. Becky Lynch bantu Seth Rollins kalahkan CM Punk. John Cena dan Logan Paul kasih match of the night. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Clash in Paris tahun 2025. Roman Reigns buka Clash in Paris hari ini dan langsung perang sama Bronson Reed. Dari bell pertama, Reed udah gaspol, kayak mau bikin malu the head of the table di depan penonton internasional yang rame banget. Roman sempat coba angkat Reed, tapi malah Roman yang kepenyet. Dari situ jadi brawl yang brutal. Roman juga balas dengan serangan yang sama. Tapi Reed masih gila, kasih suicide dive, senton, semuanya dia keluarin. Lebih dari 20 menit saling lempar bom, akhirnya Roman nyari celah, berhasil kasih spear untuk memenangkan pertandingan. Tapi cerita aslinya dimulai setelah pertandingan. Paul Heyman kelihatan bimbang antara loyal ke Bronson Reed atau kembali nge-acknowledge the tribal chief. Roman langsung paksa Heyman buat nyerah pakai guillotine. Terus dia rebut sepatunya balik kayak trofi, dilempar ke penonton di Paris. Tiba-tiba Bron Breakker nge-spear keras banget sampai Roman ketekuk di meja komentator. Reed sama Breakker bersatu ngehajar Roman pakai tsunami plus spear berkali-kali. Perayaan setelah pertandingan berubah jadi pembantaian terencana. Jey Uso akhirnya lari turun buat bantuin Roman, tapi dia juga langsung dilibas sama Bron Breakker. Bayangin, Roman udah lagi ditandu, gak bisa ngapa-ngapain, tapi Reed terus jatuhin splash berkali-kali. Para ofisial pada masuk ke ring, Adam Pearce coba ngatur, tapi damage udah keburu terjadi. Roman dibawa keluar pakai tandu, Heyman dituntun ke belakang, dan para Bronze ini langsung dikeluarin dari arena. Sederhana aja sebenarnya, dua monster saling gebukin sampai salah satunya nggak bisa bangun. Intinya mereka ribut gara-gara sepatu, tapi jadi personal feud yang brutal banget. Pertandingannya solid, endingnya jelas Roman Reigns yang menang, udah ketebak. Ada yang mungkin mikir Bronson Reed butuh kemenangan biar bisa naik nama, tapi rasanya nggak pas di sini. Emang matchnya agak kelamaan sih, tapi Roman kan top guy, biasa dapat match yang panjang. Post match beatdown-nya juga lama banget, kayak nggak kelar-kelar, tapi itu tujuannya, buat bikin Reed dan Bron Breakker kelihatan makin bengis. Kayaknya feud antara Roman lawan Breakker bakal dilanjutin, tapi nggak langsung bakal di WrestlePalooza. Mungkin di Survivor Series. Habis itu, pace nggak melambat. The Street Profits nantang The Wyatt Six buat gelar tag team WWE. Angelo Dawkins dan Montez Ford masuk dengan api, walaupun sempat ada sedikit gesekan soal unity mereka. Dawkins langsung kasih swanton. Montez lanjut dengan blockbuster. Kayaknya The Profits beneran bikin para juara goyah. Tapi kalian tahu The Wyatt Six kan? Ada Uncle Howdy yang ngintai. Nikki Cross nyeret kaki dari bawah ring. Eric Rowan bikin distraksi. Akhirnya Howdy kasih Sister Abigail di luar ring. Wasitnya sibuk buat Dexter Lumis dan Joe Gacy kasih finishing the play untuk memenangkan pertandingan. Ini tuh masih lebih oke dari divisi tag team di Raw, tapi jujur SmackDown Tag Division juga nggak terlalu greget sekarang. Sama kayak di sini, The Street Profits dikasih cerita soal unity mereka yang bermasalah, tapi ujungnya kalah gara-gara numbers game. Sederhana sih, tapi lama-lama bisa ngebosenin. Untungnya pertandingan ini entertaining. Dua tim dapat momen masing-masing. Aku suka storyline The Profits yang ada masalah internal, jadi nggak sekedar pertandingan rebutan sabuk doang. Terus ada Becky Lynch lawan Nikki Bella buat Women's Intercontinental Championship. Awal pertandingan Becky dominan, tapi Nikki lumayan tahan banting. Trading power shots, bahkan sempat jatuhin Becky pakai belly buster di tangga ring. Ada beberapa spot yang awkward kayak dropkick Nikki yang meleset atau momen canggung mereka yang harus reset. Tapi intensitasnya tetap kerasa. Nikki malah coba pakai manhandle slam dan disarm her buat ngerampok signaturnya Becky. Tapi akhirnya Big Time Bex berhasil balikin keadaan, counter serangannya Nikki, terus roll up pakai backslide untuk memenangkan pertandingan. Gak tahu kalau mereka ini nervous atau Nikki Bella udah lupa gimana cara wrestler atau Becky Lynch yang lagi gak fokus. Pokoknya hasilnya cuma oke aja. Chemistry mereka nggak nyatu sama sekali. Ditambah para fans lebih peduli ke Becky daripada ke Nikki.
Tapi semua wrestler juga bisa punya bad night. Semoga ini cuma sekali ini aja. Harusnya Nikki dapat lebih banyak near fall biar match kerasa lebih ketat. Soalnya build matchnya udah bagus, tapi eksekusinya di ring agak berantakan. Lanjut ke Sheamus lawan Rusev di Donnybrook match. Mereka hajar-hajaran pakai kendo stick, kursi, bahkan si lele andalannya Sheamus. Ada momen gokil juga waktu Rusev ngelempar Sheamus sampai nabrak bar set di ringside. Tapi Sheamus angkat Rusev ke bahunya, naik ke atas tong, terus kasih white nose yang nembusin 2 meja. Sheamus hampir nutup match pakai bro kick, tapi entah gimana Rusev masih bisa kick out. Dari situ Rusev balikin serangan, kasih match kaki, dan akhirnya ngunci accolade dengan si lele yang ditusukin ke mulut Sheamus untuk memenangkan pertandingan. Kayak yang udah dijanjikan, 2 orang saling hajar sampai salah satu nggak bisa bangun. Tapi ya agak kelamaan sih, jujur aku masih belum kebeli hype-nya Rusev. Dia tuh sama kayak Alberto Del Rio dulu, cuma ditandai sebagai heel dari negara X. Dia butuh karakter yang lebih dari itu. Walau gitu, ini salah satu pertandingan terbaik Rusev di WWE. Sheamus jelas punya match yang lebih baik sebelumnya, tapi buat tahun ini bisa jadi salah satu yang terbaik. Kemenangan ini bikin Rusev naik level, plus nunjukin mereka berdua emang salah satu superstar terkeras di WWE. Grudge match yang bagus antara 2 veteran WWE. Lanjut ke momen yang ditunggu warga di Paris. Match terakhir John Cena di kota itu. Penonton pecah abis, nyanyi-nyanyi bareng, sorak-sorakan gak berhenti, bener-bener menikmati tiap detiknya. Cena hisap energi itu, kasih perkenalan spesial greatest of all time, terus masuk ring lawan Logan Paul. Say what you want soal Logan, tapi dia ini serius. Dia counter gerakan klasik Cena pakai blockbuster, frog splash, buckshot lariat, bahkan swanton bomb. Cena nggak mau kalah, dia keluarin tornado DDT, code red, bahkan style clash sebagai home match. Setiap near fall bikin jantung deg-degan, tapi Cena nggak rela kasih perpisahan di Paris jadi kekalahan. Setelah bertahan dari knockout punch plus 2 pole form great splash, Cena balik, ngedak serangan, kasih attitude adjustment untuk memenangkan pertandingan. Udah pasti ini pertandingan bakal luar biasa. John Cena ngerti banget gaya match kayak gini. Logan Paul juga selalu gas di big stage. Harusnya Logan menang, bisa aja emang, tapi no way Cena kalah lagi di big profile match setelah SummerSlam. Mereka berdua ini literally ngecuri perhatian, padahal pertandingan lain juga kuat. Aku personally enjoy banget, komentator pun nge-push ini jadi match yang epic, dan bener, emang entertaining banget hampir sepanjang pertandingan. Waktunya main event, Fatal 4-Way buat World Heavyweight Championship. Dari awal udah panas, Jey Uso pakai perban masih maksain buat tanding. CM Punk fokus banget buktiin dia masih jadi the guy. LA Knight bawa momentum dan sorakan ya. Seth Rollins arogan wildcard tahu semua shortcut. Awalnya Punk, Jey, dan Knight kompak hajar Rollins, tapi aliansi di match kayak gini tuh cepat bubar. Setiap orang buat dirinya sendiri. Kita dapat Tower of Doom, near fall gila-gilaan. LA Knight nge-crash di meja komentator. Jey hampir menang pakai Uso Splash sebelum Punk datang dengan elbow, dan Rollins nyebar Storm kesana kemari. Akhirnya Punk bisa kasih GTS. Rollins balas nge-stomp Punk, Jey kasih spear, LA kasih BFT. Semua nyaris dapat 3 hitungan. Tapi pas Punk siap kasih GTS lagi ke Rollins, tiba-tiba ada sosok bermasker yang nyelundup, ngelow blow Punk, dan orang itu ternyata istrinya Rollins, Becky Lynch. Rollins langsung manfaatin itu, ngestompang ke steel chair untuk memenangkan pertandingan. Clash in Paris ditutup dengan Rollins dan Becky ciuman, rayain kemenangan di atas tubuh Punk yang remuk. Endingnya benar-benar kejutan, padahal simpel aja sebenarnya. Seth Rollins butuh bantuan, gak ada anak buahnya, tapi istrinya yang superstar masuk buat nolongin. Pertandingan Fatal 4-Way emang entertaining banget, near fall-nya bejibun. Aku nggak terlalu kaget kalau Seth yang tetap jadi juara, soalnya dia juga baru jadi champion 4 minggu lalu. Yang bikin surprise itu si Empang yang jadi tumbal, bukan Jey Uso atau LA Knight. Tapi masuk akal juga sih, biar momen Becky Lynch ini makin impactful. Oke, secara keseluruhan Clash in Paris ini solid banget, kayak SummerSlam. Pertandingan John Cena dan Logan Paul jelas match of the night. Sementara pembuka dan main eventnya juga top tier walaupun predictable. Gak ada match yang benar-benar jelek sih, cuma pertandingan antara Becky Lynch dan Nikki Bella doang yang kerasa off.
chemistry-nya nggak nyatu. Kalau itu diganti sama match lain yang average aja, acara ini bisa masuk kandidat Show of the Year. Tapi menurut kalian gimana WWE Clash in Paris tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.